Jazakallah khairan ya akh. Lupa nih tadi ya. Jadi bersabar dalam mengikuti proses ya, mengerjakan tugas. Karena itu bagian dari maharoh dan juga konfirmasi bahwasannya antum mengikuti pembelajaran dan juga berlatih. Adapun ana pada dasarnya hanya urafiqukum ya. Hanya menemani mendampingi antum. Tapi yang belajar adalah antum semua masing-masing. Jadi akhadtum majtahattum. Ya, masing-masing antum semua atau antuna sekalian mendapatkan sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah dan juga kesabaran dalam menuntut ilmu sehingga sampai masanya kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan juga Allah berikan kepahaman. Dan tentunya satu lagi adalah berdoa. Ya ikhwah wal akhwat ya. Tad'una ila Allah. Tad'una ila Allah. Berdoalah kepada Allah. Fi kulli waqtin ya. Al-mustajab. Di waktu-waktu, di setiap waktu yang mustajab, yang dikabulkan Allah. Mintalah ilmu yang bermanfaat, mintalah kepahaman, mintalah agar dipakihkan, ya, dipahamkan tentang agama ini. Karena ini merupakan modal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar selamat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan juga dalam keadaan beriman ya, tidak tersesat. Karena kita mendapatkan ilmu yang ilmu itu bisa menyelamatkan kita atas izin Allah insyaallah. Tapi khafillah rahimakumullah, tidak berpanjang kalam itu sebagai motivasi bagi ana dan kita semua dengan niat yang ikhlas, tulus semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Terkait dengan tugas, kalau ada pertanyaan silakan yang sudah kita share. Kalau tidak, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini yaitu Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Kalau di kitab antum, kitabnya gambar bunga seperti ini ya. Judulnya Al-Azhar. Judulnya Al-Azhar. Artinya bunga-bunga. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Silakan dibuka kitabnya. Tadi juga sudah Anda share PPT-nya, bisa dibuka untuk memudahkan pembelajaran kita karena di PPT itu ada mufradat ya. Ada kosakata baru yang akan kita baca di awal. Baik. Kita share lagi PPT-nya. Nah, kama ada tuna ya, sebagaimana kebiasaan kita di hadzal dars ya, pada pembelajaran ini. Ada tuna nabda bil qiraah ahdafad dars ya, tujuan pembelajaran. Ini perbesar dulu ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Al ra'aitum ahdafud dars ya ikhwan. Oh ini. Ini salah itu ya, salah men-share layar. Begitu Anda lihat rekamannya ternyata ada yang ngomong di mana, layarnya di mana gitu ya. Jadi perlu konfirmasi dari antum ketika Anda berbicara tertentu tentang materi ternyata tidak ada di layar muncul, nah tolong antum konfirmasi. Seperti tadi alhamdulillah Anda lupa ngerekam, merekod karena ini tujuannya nanti buat yang tidak hadir. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Tujuan pembelajaran kita adalah jadi nanti harapannya yang pertama antum semua dan antuna semua mampu menjelaskan pengertian jumlah. Apa itu jumlah ya? Nah, nanti setelah belajar ini semuanya bisa ya menjelaskan pengertian jumlah. Bukan jumlah dalam bahasa Indonesia tentunya. Ya, tentunya pengertian jumlah dalam bahasa Indonesia dengan jumlah dalam bahasa Arab berbeda. Apa itu nanti kita jelaskan. Kemudian peserta mampu membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, bedanya apa sih? Nah, gitu ya. Serta contohnya masing-masing. Jadi inti pelajaran kita malam hari ini dua hal ini saja. Antum memahami apa itu jumlah
dan juga bisa membedakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah beserta contohnya. Adapun nanti banyak bahasa Arabnya, bacaan-bacaannya dan sebagainya itu hanya penguatan dan juga latihan kita untuk terbiasa dengan bahasa Arab. Jadi bi'akafillah nastamir atau nuwasil fi al-kalimat al-jadidah. Kalau di layar iza ma ra'aitumul lauhah, kalau antum tidak bisa melihat layar atau tulisannya kecil-kecil, antum bisa buka PPT yang tadi Anda bagikan. Baik, istami' wa raddi, dengar dan ikuti. Intinya dari mufradat ini hanya pengulangan-pengulangan dengan harapan itu supaya kita ingat ya. Intinya ingat ya. Kalau menghafal secara khusus, kalau memang antum ada waktu ya tafadhol. Tapi kalau Anda sarankan sih, kalau terlalu menguras waktu menghafal ini, lebih baik antum menghafal Al-Quran. Nah, karena itu insya Allah manfaatnya akan langsung terasa. Tapi kalau umpamanya waktu antum banyak gitu ya, nggak apa-apa dihafal. Tapi intinya insya Allah dengan sering-sering dibaca dan kita sering gunakan sering kita baca di qiraah dan bacaan, insya Allah ini terkuasai dengan sendiri. Dan beberapa kata banyak pengulangan. Baik. Istami' uratib, dengar dan ikuti. Badi', badi'ah, ahmar, hamra, asfar, safra, abyad, bayda, atirah, atirah, al-'itr, al-'itr, fawaidu, faidah, al-thimar, samrah, manzar, mabdu'ah, ashjar, syajarah, awraq, waraqah, azhar, zahrah, kathirah, qalilah, alwan, laun, alwan, laun, rawaih, rawaih, raihah, raihah, ashkal, syaklun, syakl, asyarab, ad-dawa, al-qulub, qalb, qalb, as-surur, khalaqa yakhluqu, khalaqa yakhluqu, kharaja yakhruju, sana'a yasna'u, akhadha ya'khudhu, ahabba yuhibbu, dakhala yadkhulu. Baik. Hadhihi al-qira'ah minal mufradat al-jadidah, minal kalimat al-jadidah. Naam. Na'ti ila tarjamah. Badi' wa badi'ah ini indah ya, sama maknanya dengan jamil ya. Jamil wa jamilah sama. Nah, cuma kalau jamil itu umumnya bisa dipakai juga untuk manusia ya, jamil tampan, jamilah cantik. Tapi kalau badi' ini biasanya dikaitkan dengan pemandangan, juga dikaitkan dengan keindahan bahasa. Makanya nanti di dalam balaghah itu ada badi' istilahnya.
keindahan bahasa ya. Yang bisa dirasakan ya, baik secara pandangan maupun secara perasaan ya. Itu badi'. Tapi kalau kalau jamil bisa juga untuk pemandangan, bisa juga untuk manusia ya. Tampan atau cantik. Ahmar wal hamra ya. Ini merah. Ahmar muzakkar laki-laki. Hamra untuk muannas ya. Perempuan. Jadi kalau umpamanya kita sebutkan kitab itu kitab yang merah, maka kita sebut al-kitabul ahmar. Nah, papan tulis apa yang kira-kira merah? Jendela itu merah. Jendela yang merah. An-nafizatul hamra gitu ya. Jadi kalau kata yang disifati itu muzakkar tidak pakai tamar butoh, pakai ahmar. Tapi umpamanya dia pakai tamar butoh, menunjukkan dia muannas pakai hamro. Sama-sama artinya merah. Cuma bedanya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Asfar itu artinya kuning, sama sofro. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, disebutkan Al-Baqarah warnanya apa? Sofro. Sofro'un faqi'ul launuha ya. Warna kuning yang senang melihat, warnanya senang dilihat ya. Nah, itu sofro, orang tertarik melihat ya. Sofro artinya kuning. Abyad artinya putih. Bayda itu putih juga tapi untuk muannas, perempuan. Ada umpamanya warna lain, umpamanya aswad, sauda gitu ya. Nah, kalau umpamanya katanya muzakkar yang disifati al-hajar aswad, al-hajarul aswad ya. Tapi kalau umpamanya katanya muannas pakai tamar butoh, al-habbatus sauda ya. Al-habbatus sauda. Kan kita sering dengar ya. Kenapa kita dengar hajar aswad? Nah, karena hajar itu tidak ada ta marbutohnya, tidak ada ta yang bulat di depannya. Nah, maka pakai aswad. Tapi kalau umpamanya habbatu, maka pakai as-sauda. Oke, supaya enggak apa ya, enggak membayang-bayangkan, bingung ya, kita lihat di layar ya. Nah, contohnya adalah al-hajar ya. Mana hajar ya ikhwan? Man ya'rif makna hajar? Siapa yang tahu makna hajar? Al-hajar ya. Batu, Ustaz. Batu. Ahsan. Barakallah. Al-hajar batu. Batu hitam ya yang ada di Ka'bah. Maka disebut dengan apa? Al-hajarul aswad. Oke, aswad. Aswadu. Ya. Kenapa pakai aswad? Nah, karena hajar ini muzakkar, digolongkan kata laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak pakai tamar butoh, tidak ada tamar butoh di sini. Tabulatnya nggak ada ya. Nah, tapi kalau umpamanya al-habbah ya. Al-habbah. Ya. Habbatu. Nah, ini dia nggak bisa pakai aswad ya. Tapi pakai al-habbatus sauda gitu ya. Sauda. Begitu ya. Nah, jadi tadi yang umpamanya ada batu kuning, maka kita sebut al-hajarul asfar. Batu putih, al-hajarul abyad ya. Batu merah, al-hajarul ahmar gitu ya. Tapi kalau umpamanya biji habbah ini kan dimaksud biji atau kacang-kacangan gitu ya. Habbah ya. Umpamanya warna merah, maka al-habbatul hamra gitu. Warnanya putih, al-habbatul baydo. Warnanya kuning, al-habbatus safra. Nah, itu bedanya antara yang tadi ya,
Kita share kembali di PowerPoint-nya. Nah, agak error ya. Oh, layarnya error. Nah, ini ya. Kita tampilkan. Ini ya bedanya antara asfar, ahmar, abyad dengan hamra, safra, dan bayda. Tergantung kata yang disifati. Ya. Taib atirah artinya adalah wangi, maksudnya aromanya wangi. Ya. Umpamanya al-ghurf, raihatul ghurfah atirah. Aroma kamar ini wangi. Nah, itu pakai atirah. Tapi yang menghasilkan wewangian itu namanya al-itru. Al-itru itu parfum atau minyak wangi. Atau itr ya. Kemudian fawaid ini jamak. Nah, ini udah jadi bahasa kita faidah ya. Nah, mufradnya faidah. Fawaid berarti faidah ya. Atau manfaat. Walaupun manfaat juga dari bahasa Arab, dari manafi ya. Manfaah itu bahasa Arab juga. Maknanya hampir sama dengan manfaah. Fawaid, manfaah. At-thimar itu artinya al-fawakih, buah-buahan. Mufradnya samroh, buah. Satu jenis buah namanya samroh, tapi berbagai macam jenis buah namanya thimar. Manzar artinya tampilan atau pemandangan. Mabdu'ah dimulai. Mabdu'atun. Ini isim, namanya isim makna ya. Dimulai ya, isim makna. Kenapa? Karena pakai tanwin. Fi'il tidak ada yang pakai tanwin, kata kerja tidak ada yang pakai tanwin. Kalau pakai tanwin seperti ini berarti tandanya adalah ismun. Karena tanda ismun itu apa? Pakai tanwin atau pakai alif lam seperti ini ya. Alif lam samsiah ataupun komariah kalau kita belajar tajwid. Kemudian asjar ini jamak. Ya udah dulu ya, sudah di awal pelajaran sudah. Asjar ini artinya pepohonan, syajarah pohon. Auraq ini daun ya. Jamaknya dedaunan, warokoh sehelai daun. Bisa juga maknanya warokoh ini apa ya, pulus atau nukut ya, uang ya, uang kertas itu warokoh ya. Bisa juga maknanya warokoh, uang kertas atau kertas. Nah itu warokoh juga ya, kertas. Jadi tergantung nanti sighah jumlahnya, bentuk jumlahnya itu maknanya apa. Jadi maknanya banyak. Azhar bunga-bungaan, zahra bunga, sekuntum bunga. Azhar bunga-bunga banyak. Katsirah ini muannas artinya banyak, katsir muzakkar artinya juga banyak. Qalilah lawannya sedikit. Alwan jamak ya, jamak dari laun. Laun ini satu warna, alwan berwarna-warni ya. Rawaih jamak ya, beraneka aroma. Aneka aroma. Raihah aroma atau bau ya, tapi bukan bau maksudnya bau, bukan ya, tapi maksudnya bau sesuatu, itu namanya raihah ya. Baunya harum, raihatul atirah, itu baunya harum. Jadi ini baunya maksudnya bisa harum bisa enggak harum gitu ya. Nah, bukan bau dalam arti bau busuk, bukan ya. Nah, ini raihah ya. Kemudian askal artinya ini juga jamak ya, artinya bentuk-bentuk ya, beraneka bentuk. Syaklun sebuah bentuk syaklun bentuknya gitu ya. Asyarab minuman ya. Ini adalah isim makna juga ya, isim makna. Ada alif lam di sini menunjukkan kalau dia adalah ismun, kata benda. Ad-dawa itu artinya obat ya. Ad-dawa likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya ya. Kemudian al-qulub ini jamak ya, mufradnya atau tunggalnya qalbun. Jadi kalau qulub ini banyak hati ya, hati-hati bukan hati-hati ya, bukan hati-hati maksudnya hati-hati di jalan ya gitu ya, bukan ya, maksudnya adalah hati yang ya, wal qulubu apa di Al-Qur'an, intinya qulub itu artinya
hati ya, hati yang ada di tubuh manusia. Qalbun artinya hati. As-surur rasa senang ya, atau perasaan senang. Khalaqa yakhluqu menciptakan, kharaja yakhruju keluar, sana'a yasna'u. Nah, ini yang baru. Sana'a yasna'u artinya membuat ya. Tempat membuat atau pabrik namanya masna. Masna. Masna itu artinya pabrik ya. Terus perindustrian sina'ah. Sina'ah. Jadi yang kaitan dengan industri pakai ini sona'a yasna'u, membuat, memproduksi, sona'a yasna'u, memproduksi ya. Akhadha ya'khudhu mengambil ya, atau bisa juga maknanya mengajak ya. Akhadha ya'khudhu mengambil atau mengajak, atau maknanya menyeret ya. Sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an khuzuhu faghulluh ya. Maksudnya diseret gitu ya. Ahabba yuhibbu mencintai atau menyukai. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Hadhihi al-mufradat al-jadidah. Wadah ya ikhwan? Baik, hadza naqra, awalan kita baca ya. Tapi baik kita baca sekali lagi karena kalau satu-satu nanti khawatirnya kelamaan, waktu kita terbatas. Istami uraddid, dengar dan ikuti. Al-azhar. Khalaqallahu al-ashjar. Wa khalaqa fil ashjar al-awraq wal azhar. Al-awraq wal azhar. Wal azharu kathiratul anwa'. Wal azharu kathiratul anwa'. Wa alwanuha mukhtalifah. Wa alwanuha mukhtalifah. Faminhal ahmar wa minhal asfar wa minhal abyad wa rawaihuha atirah. Nah, ini salah baris ya. Bukan wa rawaihuhu, bukan. Wa rawaihuha atirah. Wa ashkaluha badi'ah. Fawaidul azhar kathirah. Wa minha takhruju thimar. Wa minha yusna'u syarab. Wa minha yu'khadhul 'itru wad dawa. Wa minha yu'khadhul 'itru wad dawa. Nahnu nuhibbul azhar li'anna manzarahal badi'. Li'anna manzarahal badi'. Wa rawaihaha wa rawaihahal 'atirah. Wa rawaihahal 'atirah. Wa ashkalahal jamilah. Tudkhilu 'alal qulubis surur. Tudkhilu 'alal qulubis surur. Naam. Hadza qira'atuna. Hadhihi qira'atuna. Man yastati an ya'ti bitarjamah ya ikhwan? Tafadhal. Man yujarrib? Siapa yang mau menerjemah kesempatan ini silakan. Tafadhal, bebas ya. Latihan saja. Kalau ada kata-kata yang nanti sulit kita bantu. Nah, man yujarrib? Wujud? Mana Ustaz? Lagi. Man anta ya Syekh? Man anta ya? Reza. Reza. Ya, akhraja. Al-azhar. Bunga. Iya, bunga-bungaan berarti ya? Bunga? Azhar bunga. Bunga-bunga ya? Jamak. Ya, bunga-bunga. Atau beraneka bunga. Ya. Istamil. Khalaqallahul ashjar. Allah menciptakan pepohonan. Wa khalaqa fil ashjar al-awraq wal azhar. Dan
khalaqa fi Allah. menciptakan dan diciptakan juga di dalam pepohonan itu Ya, jadi Allah ada menciptakan pada pepohonan itu, ya. ya ada daun-daun al-awraq Ya. wal azhar dan bunga-bunga ya dan bunga-bunga. Asanta. Wal azharu katsiratun al-anwa' Ya. dan bunga-bunga sangat banyak jenisnya al-anwa'. Asanta. Wa alwanuha mukhtalifah dan warnanya berbeda-beda mukhtalifah. Beraneka ragam, ya. Beraneka ragam ya. Faminha al-ahmar diantaranya merah, warna merah. Bisa diantaranya atau bisa juga makna bahasa yang enak sebagiannya ya. Maka Sebagian. Ya. Bisa diantaranya. Sebagian. Terus? Wa minha al-asfar. Tadi kalau yang paling benar apa? Dan sebagai. Sebagian. Sebagian. Sebagiannya. Makna hubal. Sebagian. Sebagiannya. Dan sebagiannya al-asfar warna kuning. Wa minha al-abyad dan sebagiannya putih. Ya, berwarna putih. Berwarna putih. Wa rawaihuha itrah dan aromanya wangi atau atirah dan aromanya wangi. Wa ashkaluha dan bentuknya badi'ah, indah. Fawaidul lanjut saya. Fawaidul azharu katsirah dan bunga-bunga ini manfaatnya banyak. Sangatlah banyak. Faminha sebagiannya takhruju as-samar mengeluarkan buah. As-simar. As-simar. Dan dan sebagiannya mengeluarkan buah ya, Ustaz. Benar. Bukan. Berantum perhatikan as-simaru. Artinya apa? As-simar. Bagiannya menghasilkan buah. Wa minha yusna' asy-syarab dan sebagiannya dan di dalamnya dan darinya yusna'u dapat membuat minuman syarab. Dibuat. Yusna' itu dari kata ya, kalau yasna'u itu artinya membuat, tapi kalau yusna' bentuk majhul artinya dibuat. Dibuat. Dan sebagiannya dibuat minuman. Dan sebagiannya dibuat minuman. Wa minha yuqadul itru wad dawa dan sebagiannya yukhadu. Jadi akhadha ya'khudhu mengambil. Kalau yukhadu artinya diambil. Atau dihasilkan supaya gampang dihasilkan. Oke. Sebagiannya dihasilkan al-itru apa al-itru tadi? Aroma. Parfum. Parfum. Wad dawa. Obat. Nahnu nuhibbul azharu li'anna manzuraha al-badi'. Kami mencintai atau menyukai al-azhar bunga-bunga itu li'anna karena manzuraha penampilannya al-badi' indah. Karena tampilannya indah. Indah. Warawaiha al-itrah wa ashkalaha al-jamilah. Dan aromanya wangi, wa ashkalaha itu bentuknya al-jamilah, cantik. Bentuknya cantik. Indah juga ya, bentuknya indah. Selain kalau manzoroha tadi kan pandangannya, maksudnya enak dilihat gitu ya. Nah, karena enak dilihat gitu ya. Indah dilihat, dipandang. Wa ashkalaha al-jamilah. Nah, bunganya bentuknya indah. Tudkhilu ala qulub as-surur. Nah, apa artinya ini? Ya? Hati, masuk hati. Apa ya tudkhilu itu apa? Ada khala yudkhilu, bukan kalau dakhala yadkhulu artinya masuk. Kalau tudkhilu dari fi'il ada khala yudkhilu, artinya memasukkan. Oh, iya. Apa yang siapa yang memasukkan? Al-azhar tadi. Al-azhar, ya. Bunga tadi memasukkan alal qulub.
ke dalam Kat, hati, ala di dalam sini hati. maksudnya adalah fi ya, fil qulub, ke Iya, dalam hati, as-surur, rasa nah senang. jadi bunga tadi memasukkan ke dalam hati kita rasa senang. Jadi kalau kita melihat bunga pasti kita senang. Senang. Nah, wadah ya ikhwan. Ya, intinya yang lain coba ya, maksudnya sebelum pembelajaran kan sudah kita kasih itu ya, antum berusaha untuk menerjemah supaya semuanya dapat kesempatan. Ya. Berlatih ini tujuan. Baik, jazakallah ya akhraja. Nuasil darsana. Al-yawm insyaallah hari ini kita akan belajar tentang jumlah ya. Apa itu jumlah? Sebelum kita kemari dulu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu unsur terkecil dari sebuah sebuah karangan atau sebuah cerita itu adalah huruf ya. Huruf itu huruf abjad ya, A B C D E ya. Dari huruf abjad itu maka membentuk suku kata. Ya, biasanya kalau kata buku maka jadi dua suku kata, ada bu dan ku. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau kita dulu di SD biasanya dikenalkan suku kata sebelum masuk ke kata. Dari suku kata itu terbentuklah kata buku. Kemudian buku itu dengan kata-kata yang lain digabungkan menjadi sebuah kalimat, ya. Nah, kalimat sempurna namanya. Ada subjeknya, ada predikatnya minimal 2. Subjek predikat minimal 2 itu. Bisa juga ditambah objek dan keterangan. Itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, ya, unsur terkecil dari sebuah cerita atau nas, ya, sebuah nas atau teks, ya. Unsur ceritanya adalah unsur terkecilnya adalah harful hijai ya. Harful hijai itu ya tadi sama dengan huruf abjad itu ya. Alif ba ta sa jim ya. Kalau yang diurutkan berdasarkan bentuknya, ada juga yang diurutkan berdasarkan makharijul hurufnya ya. Makharijul hurufnya contohnya dari huruf tenggorokan al harful halaq ya. Dari gitu ya, ha, a, kha, gha, terus seperti itu. Nah, itu berdasarkan makharijul huruf ya. Jadi itu adalah unsur terkecil dari nas ya. Kemudian dia tidak ada suku kata dalam bahasa Arab. Dari gabungan huruf-huruf hijaiyah tadi membentuk al-kalimah, kata. Nah, kata ini kita sudah belajar al-kalimah, kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, ada ismun, fi'lun, wa harfun. Nah, ketemu lagi harfun. Tapi harfun di sini berbeda dengan harful di sini. Kalau di sini namanya al-harful ma'ani, huruf yang punya makna. Pokoknya di sini ada wa. Wa artinya apa? Dan. Ya. Nah, tapi kalau wa huruf hijaiyah nggak ada artinya. Ya. Itu bukan kalimat. Tapi kalau wa dia yang punya makna maka disebut dengan al-kalimah. Nah, digabungkanlah kata-kata tadi atau kalimah-kalimah tadi baik ismun, fi'lun, wa harf digabungkan maka menjadi sebuah jumlah. Al-jumlah atau al-kalam ya. Atau juga disebut dengan al-jumlah mufidah. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya dari pelajaran kita malam hari ini. Jadi kita akan membahas tentang apa malam ini? Al-jumlah. Jumlah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Kalimat ya, kalimat sempurna. Nah, ini ada jumlah, jenisnya, sebabnya ya. Kenapa disebut dengan jenis itu ya? Sebabnya ini ya, gitu ya. Jumlahnya ini berdasarkan qiraah yang kita baca tadi. Al-azharu katsiratul anwa. Ini contoh jumlah yang pertama, al-jumlah al-ula ya. Contohnya adalah al-azharu katsiratul anwa. Jenisnya apa? Jumlatun ismiyah. Nah, jadi namanya ini al-azharu katsiratul anwa ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Li'annaha mabdu'atun bismin. Karena jumlah ini, kalimat ini diawali oleh isim. Ya. Al-azhar ini kan ismun. Jenisnya apa? Tumbuhan. Karena jumlah ini diawali oleh ismun atau kata benda, maka nama jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagian ba. Nah, kalau bahasa Indonesia biasanya sama dengan ini ya. Jadi kalau bahasa kita itu tidak mengenal ada predikat dulu, pasti subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, ini sesuai dengan bahasa Indonesia nih, ya. Al-azharu katsiratul anwa, sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, kekhususan bahasa Arab adalah ada namanya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, contohnya adalah
Khalaqallahul asjar. Khalaqallahul asjar. Yuhibbul azhar. Tudkhilu alal qulubis surur. Nah, ini 3 jumlah ini yang mengawalinya adalah khalaqa fi'il madhi, yuhibbu fi'il mudhari, tudkhilu fi'il mudhari. Ada juga umpamanya dalam ayat qul huwallahu ahad, fi'il amr, ya. Maka kalau yang bentuknya seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena diawali atau dimulai kalimat itu dengan fi'il. Nah, jadi dalam bahasa Arab jenis kalimat itu atau jenis jumlah itu ada 2. Bisa ismiyah kalau awalnya isim, bisa juga fi'liyah kalau awalnya fi'il. Begitu ya, ikhwan. Wadih ya? Nah, jadi kesimpulannya adalah al-qaidah, kesimpulannya al-jumlah nau'an. Ini dalam bahasa Arab ya. Al-jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat ada 2 jenis, ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah atau jumlatun ismiyah. Apa itu? Wahiyal jumlatul mabdu'ah bismin. Dia adalah jumlah yang diawali dengan isim atau diawali isim. Ya, contohnya adalah al-azharu kasiratul anwa. Jumlah ini al-azharu kasiratul anwa, kata yang mengawalinya apa ini jenisnya? Ismun. Alwanuha mukhtalifah. Alwan atau warna. Kata yang mengawali ini apa jenisnya? Ismun. Wahakaza, dan seperti itu yang lain. Jadi kalau umpamanya jumlah itu diawali oleh ismun atau kata benda, maka jumlahnya disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian bagian ba adalah jumlah fi'liyah. Ada lagi jenis jumlah yang lain, jumlah fi'liyah. Apa itu? Al-jumlah mabdu'atu bi fi'lin, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya adalah khalaqallahul asjar, nuhibbul azhar. Ikhwah wa akhwati fillah, antum perhatikan di sini jumlah ini khalaqallahul asjar, ya. Diawali oleh fi'il atau kata kerja. Nah, ini enggak ada dalam bahasa kita. Ini kekhususan bahasa Arab. Umpamanya saya pergi ke pasar. Nah, itu kan bentuknya adalah subjek, predikat, objek. Enggak mungkin kita sebut di dalam bahasa Indonesia pergi saya ke pasar, enggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada. Apa bedanya? Apa beda makna antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah? Ini membedakan makna dari sisi penekanan. Kalau dia diawali dengan jumlah ismi, diawali dengan isim atau jumlah ismiyah, maka yang menjadi titik pokoknya adalah isimnya itu, ya. Atau bahasa lainnya nanti mubtada, ya. Al-azhar ini yang menjadi konsentrasinya atau pokok kalimatnya, ya. Nah, tapi umpamanya jumlah itu diawali oleh fi'il khalaqallahul asjar, yang menjadi inti dari kalimat itu adalah pokok dari kalimat itu adalah fiilnya, kata kerjanya. Jadi penekanannya itu di kata kerjanya. Nah, jadi ini dalam bahasa Arab beda maknanya ya, ketika dia diawali oleh isim atau fiil. Beda makna dari penekanan kalimatnya atau jumlahnya. Ya. Baik, hadza ya ikhwan. Ini tadi udah Anda jelaskan. Nah, kira-kira ini gambaran umumnya seperti ini ya. Jumlah itu ada 2 dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Adalah setiap jumlah yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah setiap jumlah yang diawali oleh fi'il. Kalau ini kita pasti paham karena sesuai dengan bahasa kita. Tapi kalau yang ini, nah, di bahasa kita nggak ada. Yang adanya khususnya di bahasa Arab. Tapi ketika kita menerjemah, kita perhatikan ya. Contohnya, al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, anak laki-laki itu sedang membaca Quran. Nah, sekarang kita lihat jumlah fi'liyahnya yang diawali dengan fi'il. Yaqra'ul waladul Qur'an. Kita terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, anak laki-laki itu sedang membaca Quran. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Nah, inilah ketika kita membaca terjemahan, kita tidak bisa merasakan penguatan dari bahasa itu.
Tapi kalau kita membacanya dalam bahasa Arab, maka kita bisa melihat dari kalimat ini yang dari pokok inti kalimat itu apa. Nah, kalau dia diawali oleh isim, maka yang menjadi penekanan adalah al-waladnya. Anaknya itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Atau menjadi titik inti kalimat itu. Tapi umpamanya dia diawali jumlah fi'liyah, berarti yang menjadi titik tekannya, titik perhatiannya adalah pekerjaannya itu. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini nggak ada bedanya. Nah, ini beda ya, ini ya ikhwan ya. Ini bedanya kalau kita mengerti bahasa Arab dengan tidak. Kalau membaca buku terjemahan dengan tidak. Tidak semuanya yang di dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan. Karena kalau kita terjemahkan, umpamanya sesuai dengan ini, sedang membaca Al-Quran anak laki-laki itu, sedang membaca anak laki-laki itu Al-Quran, mau jadi bingung orang bacanya. Pasti akan diikutkan menerjemahkan dalam kosakata kita. Nanti banyak hal-hal seperti ini akan kita rasakan ketika kita langsung membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Kalau berbeda nanti akan kita rasakan ketika kita membaca bahasa Indonesia. Semoga Allah sampaikan kita pada tahap itu insyaallah. Allahumma amin. Baik, itu ya Evan ya. Jadi kesimpulannya malam hari ini saja. Kalau ini antum sudah paham, artinya penyusun terkecil dari bahasa Arab itu adalah huruf hijaiyah, kemudian adalah kalimah, ya. Dari huruf hijaiyah itu digabungkan membentuk sebuah al-kalimah. Kalimah itu sudah kita pelajari ada 3. Ada ismun dengan jenis-jenisnya sudah kita pelajari juga. Ada fi'lun dengan jenis-jenisnya sudah kita pelajari juga. Ada harfun dengan jenis-jenisnya sudah kita pelajari juga. Ya. Harfun di sini beda dengan harful hijai. Kalau harful hijai dia nggak punya makna. Tapi kalau harfu yang termasuk bagian dari al-kalimah dia punya makna. Ya, itu bedanya. Ya. Kemudian dari kalimat-kalimat tadi bergabung membentuklah al-jumlah atau al-kalam atau al-jumlah mufidah. Ya. Kemudian ini perbedaannya antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Aja ya ikhwan. Ya. Maaf, soal ada pertanyaan, tafadhol. Ana Ustaz. Tafadhol ya. Ana Ustaz. Ya, tafadhol. Iya, tadi berkaitan dengan lafaz at-thimar ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan at-thamarat. Ya. Kalau tadi kan jamaknya bukan at-thamarat ya. Tadi jamaknya apa tadi ya? At-thimar. At-thimar gitu kan. Nah, ya at-thimar. Tadi jamaknya kan bukan at-thamarat gitu ya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Maksudnya ada perbedaan gitu di dalam jamaknya. Perbedaan gitu. Ya, bukan perbedaan, tapi banyak apanya jamaknya. Ini lupa tadi menuliskan bahwasanya di Al-Qur'an juga ada as-samarat ya. Oh, gitu ya. Jadi jamak dari samroh itu atau samarah itu adalah as-thimar bisa, as-samarat juga bisa ya. Jadi banyak jamaknya banyak ya. Jadi bukan as-thimar. Ini salah satunya aja, salah satu ya. Tapi harusnya tadi di atas dijelaskan bahwasanya ada juga jamaknya samarot ya. Termasuk tolib itu jamaknya bisa tulab, bisa juga kolabah ya. Jadi banyak. Jadi nggak mesti bentuk jamaknya satu kata. Bisa bermacam-macam bentuknya. Allah alam. Wadik? Wadik Ustaz. Jazakumullah. Soal akhir? Oh, iya. Soal akhir? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, Man, Fadhal. Kadang kalau baca kita kan saya juga masih awam Ustaz. Nah, kalau misalnya dalam baca seperti itu dalam bahasa Arab ini kan saya lebih sering mendapati kalau kayak kebanyakan jumlah fi'liyah yang kata kerjanya di depan dulu gitu kan, dan kita menerjemahin itu mikir 2 kali ini gimana susunan katanya gitu. Itu sering balik kayak gitu kan. Benar. Kalau menerjemah biasanya harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia, Pak, kaidah bahasa Indonesia. Nah, umpamanya seperti ini ya, khalaqallahul asjar. Ini bagaimana cara menerjemahnya? Ya otomatis kalau kita menerjemah, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya subjek, predikat, objek. Maka Allah telah menciptakan pepohonan, harus seperti itu. Karena tapi kalau di pesantren biasanya, di pesantren itu kan ada itu ya, terjemah itu lagi belajar gitu ya. Lagi ngajar guru biasanya diterjemahkan dari khalaqa dulu. Artinya telah menciptakan Allah pepohonan. Seperti itu cara menerjemahnya ya.
Tapi kalau ini dibuat di buku terjemahan, kitab-kitab terjemahan itu ya, oh ini membingungkan orang bacanya. Kalau terjemahan resmi biasanya nggak begitu, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi terus kapan kita bisa merasakan itu? Kalau ya kita baca bahasa Arabnya gini, khalaqallahul asjar. Berarti kita paham yang ditekankan itu adalah penciptaannya. Pekerjaan Allah menciptakan itu, ya. Itu yang menjadi titik tekan. Nah, itu bedanya antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ini kekhususan bahasa Arabnya. Wadih ya, ikhwan? Kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini nanti latihannya antum kerjakan di sini, nanti aneh share di grup. Ya. Ikhwan ya, untuk latihan ini antum kerjakan sesuai dengan kesempatan antum ya. Ini nggak mesti malam ini, bisa umpamanya antum kerja. Tapi ini sebetulnya kalau kerjakan malam ini juga sebentar aja, tinggal klik-klik aja. Tapi kalau bisa umpamanya jawaban nilai antum kan bisa langsung lihat nilai itu ya. Kalau nilainya terlalu kecil berarti banyak salahnya. Biasanya di situ sudah ada jawaban benarnya. Coba antum ulang lagi nggak apa-apa ya. Sebagai bentuk latihan ya. Jadi nanti nilai dari latihan ini bukan dilihat dari benar salahnya, bukan, tapi dilihat dari antum mengerjakan penuh atau tidak ya. Maksudnya setiap latihan antum kerjakan atau tidak begitu. Jadi kalau umpamanya masih ada yang salah-salah nggak apa-apa ya. Dengan antum mengerjakan latihan itu antum membaca dan antum bisa membedakan. Kalau ada kendala nggak apa-apa, tanya aja. Baik, kemudian untuk link tugas rekaman bacaan bab 2 kitab Shoroh. Besok kita belajar Shoroh. Bab 2 ya. Halaman 23, 24 dan 29. Nanti dikirim di sini ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri kita baca dulu untuk tugas membaca untuk pelajaran Shoroh besok ya. Istami oradid dengan dengar dan ikuti. Al-isti'dadu lirrihlah. Al-isti'dadu lirrihlah. Atau dibaca boleh juga alis ya. Bacanya alis. Al-isti'dadu lirrihlah ya. Nah, ini nakal ya. Harusnya yang berbaris itu hamzah nih. Ya. Tapi karena sebelumnya juga sukun, lamnya sukun, maka baris hamzahnya dipindahkan ke lam menjadi alis ya. Al-isti'dadu lirrihlah. Begitu bacanya. Kita ulang ya. Al-isti'dadu lirrihlah. Ahabbal ab an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil Madinah. Ista'addal jami'u lis-safar. Wa qabla an tasira as-sayyarah bil usrati qala al-ab ya Khalid aina wada'ta as-sabun? Khalid wada'tu as-sabun fi hadha as-sunduq. Al-ab wa aina zahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Wa aina zahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Khalid zahabu ila as-suq li shira'il khubz. Zahabu ila as-suq li shira'il khubz. Al-ab ya Aminah hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Aminah na'am ya abi. Na'am ya abi. Al-ab wa aina wada'tunna ta'am ar-rihlah? Al-ummu wada'na at-ta'ama fi as-sunduq. Walakin aina banati as-saghirat? Aina banati as-saghirat? Al-ab qa'adna fi as-sayyarah. Al-um wa su'adu
hal rakibat ma'ahunna al-ab Su'ad wa Nailah kharajatal an min bawabatil manzil nahwas sayyarah. Alhamdulillah. Ahmad wa Abdullah wasala wa khalfahuma Muhammad. Al-ab wasaltuma fil waqtil munasib. Wasaltuma fil waqtil munasib. Wa ba'da an rakibal jami' fis sayyarah Khalid. Hal taraktum say'an fil manzil? La. Ma tarakna syai'a. La. Ma tarakna syai'an. Aminah. Tarakna syai'an wahidan. Wa ma huwa? Aminah. Sundukut ta'am ya ummi. Yadhakuna jami'an. Ya. Jadi mereka mau, intinya ceritanya mereka mau pergi rihlah gitu ya. Semuanya udah dibawa, penumpang udah masuk ya. Tapi ternyata ada yang satu yang ketinggalan yang sangat penting. Apa itu? Ya. Tempat makanan, bersama makanannya tentunya ya. Jadi mereka mau pergi tapi yang penting justru ditinggal. Yadhakuna jami'a, semuanya tertawa. Nanti insya Allah besok kita terjemahkan. Baik, yang berikutnya adalah al-qawaid. Nah, ini juga dibaca, nanti antum rekam juga. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Al-qawaid. Domairul fa'ilil muttasilah hiya. Dikit-dikit ya. Domairul fa'il al-muttasilah hiya lil mutakallim. Tu katabtu. Na katabna. Lil mukhatab. Lil mukhatab. Ta katabta. Ti katabti. Tuma katabtuma. Tum katabtum. Tunna katabatunna. Lil ghaib. Lil ghaib. Awalan. Damirul mufradil muzakkar. Damirul mufrad al muzakkar al ghaib. Nah, kalau nggak bisa panjang seperti itu satu-satu. Tapi kalau bisa panjang digabungin semua. Damirul mufradil muzakkaril ghaib mustatirun taqdiruhu. Mustatirun taqdiruhu. Mustatirun taqdiruhu. Huwa wa huwa fa'ilul fi'li. Wa huwa fa'ilul fi'li. Kataba. Thaniyan. Dhamirul mufradah al-muannasah al-ghaibah. Itu kalau umpamanya mesti terbata-bata bacanya, sepotong-potong. Tapi kalau bisa nyambung. Dhamirul mufradatil muannasatil ghaibah mustatirun taqdiruhu. Mustatirun taqdiruhu hiya. Wa huwa fa'ilul fi'li. Wa huwa fa'ilul fi'li. Katabat. Watta'us sakinah alamatut ta'nits. Watta'us sakinah alamatut ta'nits. Thalisan aliful musanna mithlu kataba fil muzakkar. Wow, bukan ya. Wa katabata fil muannas.
Kita ulangi. Wa katabata fil muannas. Rabi'an. Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Mithlu katabu. Mithlu katabu. Wahiyya lil muzakkar. Khamisan. Nunun niswah. Nunun niswah. Mithlu katabna. Mithlu katabna. Wahiyya lil muannas. Wahiyya lil muannas. Nah, ini qawaid mungkin antum belum begitu paham, nggak apa-apa, yang penting dibaca dulu. Nah, dilancarkan, direkam, ya. Nanti dikirim ke link yang tadi sudah kita share ya di atas. Yang tadi kita share ya di atas. Tadi linknya ini ya. Nah, nanti rekamannya dikirim di sini. Kemudian tadi latihannya di sini. Baik, naktafi bihadza ya ikhwan. Pas al-an as-sa'ah at-tasi'ah masa'an aw lailan tamaman ya. Qabla an nakhtatim hal ma'akum su'al falyatafaddal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Yang lagi ana wasiatkan khususnya terhadap ana dan antum semua. Semoga kita bisa istiqomah belajar ya. Insya Allah semoga Mas sehat, diberi kesehatan semua, antum juga diberikan kesehatan, kesempatan kita bisa terus belajar sampai selesai program ini ya. Dan kita berdoa kepada Allah ya agar Allah berikan taufik dan ilmunya kepada kita semua supaya kita bisa mengambil manfaat dari program ini. Baik ya ikhwan. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita tutup. Kita lihat dulu kolom chat, kayaknya ada catatan nih. Ada apa ini? Kita baca dulu. Kalau ada yang bisa kita share dengan teman. Oh ya, ini tadi. Ya. Tidak ada yang urgen. Baik ya ikhwan, kita cukupkan. Selamat beristirahat. Semoga Allah berikan kebaikan kita di hari esok dengan kebaikan yang lebih. Dan Allah berkahi waktu-waktu kita menjadi amal soleh. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, anak-anak kita anak-anak soleh dan solehah. Kemudian Allah akan urusan dunia dan juga Allah perbaiki urusan akhirat kita. Dan kita berdoa Allah berikan kepada kita semua ketika tiba saatnya nanti kematian yang husnul khotimah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.